bagi anak domba. Haleluya, haleluya, damainya menyembuhkan setiap tiap suku bangsa, semua pemuda duka. Dia hormat, dipujian dari anak domba. Syukur kami menaikkan pujian kami mempersembahkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berdaulatlah, berkaryalah, berkuasalah dalam ibadah ini, di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Kita bersukacita atas kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari beri salam samping kiri kanan, berikan senyuman yang termanis yang pernah kalian miliki. Haleluya. Mari sama-sama kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi manusia. Haleluya. Oh,
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi setiap pujian. Yesus, Engkau yang kami puji dalam kehidupan kami. Engkau Raja yang bertata di dalam kehidupan kami. Kami mau datang menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau datang menaikkan setiap ungkapan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kasih setiamu selamanya, Tuhan, kami bersyukur.
kemuliaan-Mu atas kota, bangsa-bangsa, dan atas pulau-pulau, sehingga setiap orang bernafas memuji, bersorak, dan memanggil nama Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya atas semua yang hidup dan bernafas. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Selamat hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini yaitu pembawa kemuliaan. Saudara sering mendengar kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara sering berdoa, Tuhan penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Tadi saya berdoa, Tuhan penuhi kota ini, penuhi bangsa-bangsa, penuhi hidup kita semua dengan kemuliaan. Kita sering mendoakan itu baik dan harus dilakukan. Tapi saudara tahu bahwa saudara dipanggil bukan cuma untuk minta. Saudara dan saya dipanggil bukan minta kemuliaan sekedar di situ, diberikan kemuliaan, kita nikmati di dalam doa kita nikmati dalam pujian kita nikmati di dalam gereja. Saudara harus tahu, saudara dan saya dipanggil untuk membawa kemuliaan itu keluar, supaya orang yang tidak pernah merasakan kemuliaan Tuhan, orang yang tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan, tempat-tempat di mana kemuliaan tertutup, di situ dinyatakan kemuliaan. Itu bisa di rumah, itu bisa untuk mama dan papamu, itu bisa untuk kakak dan adikmu yang belum melihat kemuliaan Tuhan. Itu bisa teman kerjamu yang sama sekali belum pernah melihat kebenaran Tuhan. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3. Kemudian Keluaran pasal 3 ayat 2, kita baca bersama. Keluaran pasal 3 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3. Yuk 3, 2, 1. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Dengar saudara, kemuliaan itu akan menarik orang. Kita tidak perlu promosi pelayanan kita, kemuliaan Tuhan akan menarik orang. Saudara tidak perlu promosikan dirimu, Tuhan kemuliaannya akan membawa saudara untuk naik promosi. Musa pertama kalinya, hai Bumil, selamat datang. Pertama kalinya lagi. Oh iya, saya tidak ada. Untuk pertama kalinya Musa ketemu dengan Tuhan melalui kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Keindahan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, karakter Tuhan. Dan melalui perjumpaan itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan memberikan visi. Dengarkan, di dalam kemuliaan ada visi. Saudara minta kemuliaan, saudara berjalan dengan visi. Jadi disuruh penginjilan tidak mau, tapi tiap hari minta kemuliaan. Jadi di dalam kemuliaan ada visi. Musa berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan berbicara menetapkan dia untuk membawa kemuliaan itu, pembebasan atas bangsa Israel dalam perbudakan. Kalau saudara baca semua pasal 3 ini, di dalam percakapannya Musa dengan Tuhan, Musa 4 kali menolak panggilan itu. Kenapa? Karena Musa ragu dengan Tuhan. Kau siapa? Kalau saya pergi ke sana, saya akan sebut namamu siapa? Kemudian Musa ragu
Karena Musa fokus melihat kelemahannya yang tidak fasih berbicara, tidak pandai berbicara. Yang ketiga, Musa takut ditolak orang Israel. Kalau saya pergi, apakah mereka bisa terima saya? Yang keempat, Musa merasa tidak pantas dipakai Tuhan. Maka dia katakan, siapakah aku ini Tuhan? Saudara kayaknya, dan saya tidak perlu lagi mengucapkan itu. Memang saudara, saya tidak tahu siapa di kita. Seringkali kata itu kita pakai karena lagunya, siapakah aku ini Tuhan? Kau Ibu Yanti dong. Masa ibu siapa lagi? Karena lagu itu diciptakan sehingga kita menggunakan kata-kata itu. Siapakah aku ini Tuhan sampai kau pakai saya? Kami dari kecil kok tidak tahu namamu Denny. Terlihat Tuhan. Tapi bagi saya, ini menurut pandangan saya itu tidak pantas kita pakai. Karena kalau Tuhan sudah pakai kita, artinya Dia tahu siapa kita dan kita tahu siapa Dia. Kita tahu siapa diri kita. Ketika Musa menolak 4 kali panggilan itu, Tuhan kembali meresponinya dengan kemuliaan. Baca ayat-ayat itu, saudara akan takjub. Lihat ya, ada api. Tanpa suara, Musa mendekati api itu. Di mana ada kemuliaan, orang akan ke sana. Tapi dengarkan, hari-hari ini juga tanpa kemuliaan, orang juga bisa ke sana. Tapi itu bukan panggilan kemuliaan. Itu validasi. Mereka tertipu dengan validasi. Kemuliaan itu mengubah Musa. Dengarkan, jemaat Tuhan, introvert Tuhan rubah jadi pemberani. Saat berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Saudara mungkin berpikir saya ini memang dari dulu bisa berbicara. Tidak, saya introvert. Kemuliaan Tuhan mengubah cara itu, memberikan keberanian untuk berbicara. Saudara bingung untuk berkata-kata, bagaimana saya juga pernah seperti itu. Tapi kemuliaan yang mengubah saya. Lihat Kisah Rasul pasal 2. Apa yang terjadi dengan ayat ini? Ayat 14. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 dan 15. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 14 dan 15. Yuk 3, 2, 1. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ada yang berbeda dari Petrus di ayat ini, saudara. Ya, ada yang sangat berbeda. Petrus berani berbicara di depan 3.000 orang yang mendengarkan mereka berjumpa dengan kemuliaan Tuhan di Yerusalem. Apa yang membuat Petrus menjadi berani? Kemuliaan. Di depan 3.000 penduduk Yerusalem yang menyaksikan Petrus menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus. Di depan orang-orang itu juga dia berani menyatakan kebenaran yang membuat mereka semua tersinggung. Dan akhirnya 3.000 itu bertobat. Kemuliaan mengubah Petrus. Seorang introvert, seorang pengkhianat, seorang penakut, dalam sekejap dirubah. Ini bukan soal kepribadian yang berubah-berubah, saudara. Ini soal kemuliaan yang mengubahkan setiap kita yang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Semua orang ini, mulai dari Abraham sampai Musa, sampai rasul-rasul yang kita baca, mereka berjumpa dengan kemuliaan. Mereka membawa kemuliaan. Mereka berjumpa dengan kemuliaan. Mereka berjalan dalam visi. Begini caranya kita mengetahui apakah kita
Apakah seseorang benar-benar dijamah oleh kemuliaan Tuhan? Mereka menerima beban untuk orang-orang yang terhilang. Kemuliaan selalu membuat kita terbeban untuk orang-orang yang hilang, saudara, karena dosa. Setelah kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, tidak mungkin kita akan bersikap acuh tak acuh dengan orang. Karena semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berjumpa dengan kemuliaan, mereka tiba-tiba menjadi orang yang berani untuk berbicara tentang Yesus. Coba saudara lakukan beberapa 5 sampai 15 menit di rumahmu, di tempat kerjamu, atau sudah sedang berkendara. Saudara coba berdiam diri. Waktu saudara berdiam diri, saudara akan mulai mendengarkan teriakan-teriakan orang yang hilang itu, saudara. Orang-orang yang putus asa, teriakan-teriakan orang-orang dari kecanduan. Mereka tidak tahu mengajar bebas. Teriakan dari orang yang membunuh diri, teriakan dari orang-orang yang tersiksa. Saudara dengarkan teriakan dari dunia ini yang sakit karena dosa. Saudara perlu berdiam diri, memperlambat tempo pikiran dan memperlambat tempo hidup. Bukan malas. Kalau malas saudara tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi selalu memperlambat tempomu. Artinya coba untuk saat teduh. Tadi siang saya tiba-tiba muncul di, baru buka handphone, muncul itu ada hamba Tuhan, saya tidak tahu siapa namanya. Dia doakan seorang anak-anak mungkin umur 12, 15 tahun yang kecanduan dengan game di dalam pelayanan kesembuhan. Hamba Tuhan ini menumpangkan tangan atas anak ini. Tiba-tiba pendeta ini ngomong seperti ini, kau tidak merasakan apa-apa kan? Langsung anak itu katakan, saya tidak merasakan apa-apa karena aku kecanduan game. Game membuat kau tidak bisa merasakan pengharapan itu. Langsung begini hamba Tuhan itu, dia tumpang tangan sama papanya. Kau juga kecanduan dengan game. Game membuat pengharapan Tuhan tidak bisa turun atas diri. Apakah kau mau menolong anakku? Ya, saya mau menolong anak saya. Bagaimana caranya kau mau tolong dia sehingga kau juga kecanduan dengan game? Kau partner game di rumah. Tapi kalau kau mau mengambil keputusan, kau akan menolong anakmu, hapus aplikasi itu. Karena akan apapun yang membuat kita kecanduan hari-hari ini, itu pemutus pengharapan. HP bisa jadi berhalang. Lihat, saudara. Semua saudara yang di ruangan ini telah berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya semua punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tapi dengarkan perubahan itu yang dihasilkan oleh kemuliaan Tuhan akan terjadi ketika saudara bergerak, ketika saudara berjalan membawa pengurapan, membawa kemuliaan Tuhan. Kapan hal itu terjadi? Mulailah berbicara tentang Tuhan kepada teman, mulai berbicara tentang Tuhan kepada saudaramu, mulai bicara tentang Tuhan kepada orang tua. Mulai berbicara kepada Tuhan untuk adik-adikmu, untuk anakmu, bicarakan tentang Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun di situ. Tiap hari saya bicarakan sini. Kamu membawa kemuliaan Tuhan, kamu membawa pengharapan. Kalau Tuhan ada padamu. Tiap hari saya bicarakan. Mau tidur saya bicarakan, bangun tidur saya bicarakan, mandi saya bicarakan, duduk saya bicarakan. Saya sedang menanam benih, lahir itu dia. Kalau kita tidak bicarakan sesuatu kepada anak-anak kita, besar dia akan ketemu dengan dunia dan betapa sakitnya dunia ini merusak anak-anak kita. Kalau kau tidak pernah bicarakan tentang Tuhan untuk saudaramu, suamimu, istrimu, dunia akan bicara dengan mereka dan dunia akan merusak mereka. Tapi saudara sakit dan terus berdoa, Tuhan berikan kemuliaan, tapi saudara tidak pernah menceritakan kemuliaan Tuhan untuk mereka, kepada mereka, saudara. Jangan tunggu keraguan menghilang. Saya orang yang ragu juga, saudara.
Jangan tunggu sampai rasa gugup hilang baru saudara berbicara. Jangan tunggu sampai emosimu stabil. Bertindaklah dengan iman. Waktu saudara berjalan, maka Tuhan akan berjalan bersamamu. Jangan Tuhan tunggu Tuhan yang berjalan. Tuhan sedang menunggumu untuk berjalan, maka Dia berjalan denganmu dan Dia akan menyertaimu dengan tanda-tanda dan kuasa. Saudara tak akan pernah melihat tanda dan kuasa kalau saudara cuma diam, tapi berdoa minta kemuliaan. Berhenti lihat kekuranganmu saudara, berhenti lihat kelemahanmu. Karena semakin saudara lihat kelemahanmu, maka imanmu semakin rapuh. Semua orang punya kelemahan, tapi waktu kau lihat janji Tuhan, kau lihat kebenaran Tuhan, kau lihat kebesaran Tuhan, kelemahanmu jadi panggung di mana Tuhan akan berbicara untuk menyatakan kuasa dan kekuatannya. Saudara harus percaya tentang apa yang saya sampaikan untuk saudara ini. Roh Kudus akan menguatkan suaramu yang gemetar kalau mau ngomong itu. Roh Kudus akan mengubahmu dari kalau berbicaranya bisik-bisik, itu akan menjadi seorang pengkhotbah, saudara. Orang yang fasih berbicara. Saudara, luangkan waktumu dengan Tuhan. 5 sampai 15 menit. Beranjaklah dari tempat itu. Tinggalkan HP-mu. Baca Alkitabmu. Alkitab ini yang saya maksudkan saudara baca. Ini yang saudara baca, bukan HP. Ini saudara. Saudara kalau baca Alkitab, baca firman dari HP-mu, maka notifikasi akan terus masuk. Itu akan memutus pengharapan ketika Tuhan mau berbicara dengan saudara di dalam firman-Nya. Ya, notifikasi sama lagi Bapak ya. Mungkin saudara tidak buka, tapi kan muncul. Itu terganggu saudara. Saya sampai hari ini saya tidak pernah baca Alkitab. Kalau saya mau sholat dosa tidak pernah baca Alkitab di sini. Kecuali saya pergi ponsel. Itu pun kadang saya pakai lebih banyak pakai ini. Kecuali saya benar-benar lupa bawa Alkitab, tak tinggal ada habis sama. Baru saya baca. Pendeta-pendeta anggap saya sedikit katrok. Dulu saya tidak tahu pakai Alkitab di HP itu padahal ada. Tapi pada waktu itu pertemuan saya lupa bawa Alkitab. Disuruh buka Alkitab, disuruh baca, saya bingung. Ada Alkitab di HP. Tapi tolong buka, saya Pak tolong bukakan. Lihat betapa malunya saya. Tahun berapa ini saya tidak bisa buka karena saya tidak terbiasa dengan hal ini. Akhirnya apa saya katakan? Bapak pakai HP saya pakai Alkitab. Kami tukar. Waktu saudara dan saya mulai membaca firman dan berdoa, kepercayaan kita akan semakin bangkit. Waktu kepercayaan kita semakin bangkit saudara, maka di saat kita di posisi kita sedang ragu, dengarkan karakter Tuhan akan mendorong kita melampaui keraguan kita. Jadi satu-satunya alasan yang membuat kita ragu dengan Tuhan karena kita tidak membaca isi hati Tuhan di dalam firman-Nya. Hanya itu saja, hanya itu. Kita ragu dengan Tuhan karena kita tidak baca firman. Kita ragu janji Tuhan, bahkan kita lupa janji Tuhan karena kita tidak baca firman. Saudara lihat Matius pasal 8 ayat 16 sampai 20. Saya kasih saudara makanan keras hari ini. Hari-hari juga keras. Sebentar kita juga makan tulang yang keras. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca bersama ini. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Roh Kudus akan menolong saudara melampaui setiap keraguan saudara. Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita baca bersama yuk. 3 dosa. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka lihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai untuk terakhir kalinya sebelum Yesus terangkat ke surga." Yesus memberikan pesan kita akan berjumpa di Galilea.
di bukit yang saya tentukan. Mereka semua pergi. Mereka ini bukan cuma 12 murid. Mereka itu ada 70 murid, ada 150 murid. Mereka banyak. Mereka datang ke sana, berjumpa dengan Yesus. Alkitab katakan, Alkitab katakan mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang ragu-ragu, saudara. Kenapa mereka ragu? Karena mereka kecewa. Kenapa mereka ragu? Mereka takut kembali mempercayai Tuhan karena waktu mereka percaya dengan Tuhan pertama kalinya Yesus mati. Mereka ragu mempercayai Tuhan karena di luar ekspektasi mereka. Tapi lihat, dalam keraguan Yesus menyatakan kemuliaan kepada mereka. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, ada kuasa di dalamku yang ada di surga dan di bumi diberikan kepadaku, dan otoritas itu saya berikan kepada. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Lihat, waktu Yesus memberikan kemuliaan kepada murid-murid, Yesus memberikan mereka perintah pergi. Tapi perhatikan di bagian terakhir, dikatakan begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita disertai sampai akhir zaman. Dalam bentuk apa? Kayak gitu. Kita disertai sampai akhir zaman dalam bentuk apa? Bandingkan Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Ini menarik, saudara. Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Yuk, 3, 2, 1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan penyertaan Tuhan dalam bentuk otoritas, dalam bentuk pengurapan, dalam bentuk perlindungan. Itu yang dikatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, tanda-tanda ini untuk siapa? Saudara percaya? Tanda ini menyertai hidupmu. Saudara tidak perlu mencari tanda, tetapi tanda itu akan menyertaimu. Ini luar biasa. Yesus berkata, kamu akan mengusir setan-setan dari namaku, mengusir roh jahat di dalam diri orang yang terikat, saudara. Ini adalah otoritas. Ini bukan sebuah ritual. Ini bukan sebuah metode dan teknik yang dibuat oleh manusia. Roh jahatnya meresponi nama Yesus. Roh jahatnya takut dengan nama Yesus, bukan dengan ritual. Dan dikatakan kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini adalah bahasa roh. Nanti saya akan jelaskan dalam pengajaran Jumat. Tapi tunggu beberapa minggu kemudian, saya akan bahas ini lebih dalam. Yang belum pernah saudara dengar, saya akan sampaikan. Ini sebuah pewahyuan yang besar, saudara. Dan Tuhan katakan, kamu akan memegang ular. Ular lambang dari iblis. Kita memegang, itu artinya kita menguasai. Kita berotoritas atas setiap pekerjaan musuh. Dan dikatakan, sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati. Sudah, jangan coba-coba pulang minum Baygon. Bukan itu maksud di dalam Alkitab itu. Alkitab katakan jangan mencoba itu dalam. Ini maksudnya waktu saudara pelayanan, saudara mau diracun orang, saudara mau dilukai orang, saudara tidak akan mati. Tapi bukan karena saudara pulang baca Alkitab, kayaknya tidak mati. Tes-tes lah. Jangan ya. Ini bentuk perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa musuh yang bisa dapat menghampiri kita. Terus menarik lagi dikatakan ini, kamu akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mulailah biasakan dirimu untuk doakan orang. Saudaramu sakit, doakan. Tumpang tangan. Suamimu, istrimu sakit, doakan, tumpang tangan. Orang tuamu sakit, jangan langsung telepon pendeta, tumpang tangan dulu, baru telepon pendeta. Temanmu sakit, datang doakan, tumpang tangan. Saudara
punya teman yang lemah imannya, datangi dan doakan tumpang tangan. Waktu saudara membiasakan dirimu untuk menumpangkan tangan atas orang, maka kemuliaan Tuhan turun di situ, saudara. Terus bagaimana nanti kalau tidak sembuh? Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Urusan kita itu menumpangkan tangan atas orang sakit. Kalau kita melayani orang dan dia tidak terlepas, itu bukan urusan kita. Itu bagian Tuhan. Setiap pelayanan supranatural, kuasa supranatural selalu tunduk dengan kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan kita. Kita hanya menggunakannya, tapi Tuhan tetap berdaulat di situ. Dan bagian ini saya tekankan, saudara. Saya hampir selesai. Ketika kemuliaan Tuhan benar-benar turun dalam hidupmu, keinginanmu akan hal-hal dunia menjadi hilang. Sebaliknya, kalau saudara masih menginginkan keinginan dunia, saudara belum pernah sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan, bahkan kemuliaannya. Keinginan untuk dihargai, keinginan untuk diakui, keinginan untuk memiliki kesenangan dunia, itu harus hilang. Dan pastinya hilang untuk saudara ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Paulus katakan, aku melupakan semua di belakangku karena mengenal Dia. Paulus orang kaya, dia rasul yang kaya, dia rasul yang terpelajar, intelektual yang sangat tinggi. Dan dia katakan, saya lupakan semuanya dan sanggap itu sampah karena saya mengenal Dia. Paulus berkata begitu karena dia sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan. Hari-harinya yang ada di dalam pikiran itu hanya ada satu, bagaimana setiap orang harus bertobat. Hanya itu di dalam otak. Saya tidak pernah berpikir mau jadi kaya. Saya tidak pernah berpikir punya uang yang banyak. Tidak ada di dalam otaknya sampai hari ini. Satu-satunya di dalam otakku bagaimana saya membawa kemuliaan Tuhan, hanya itu supaya orang bertobat. Tanya kenapa? Saya berjumpa dengan kemuliaan. Kalau bisa Tuhan kasih kesempatan tiap hari khotbah mau saya. Tiap hari pelayanan mau saya. Tuhan bawa kemana? Pergi. Saya suka itu. Saya berbicara dengan dua orang anak muda. Saya katakan begini, apa tujuan hidupmu? Sampai hari ini saya belum tahu tujuan hidupku, Kak. Saya tidak tahu apa. Saya suka. Dia berikan saya pertanyaan balik. Kakak, tujuan hidupnya apa? Melihat setiap orang bertobat, menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini saya sampaikan firman denganmu. Itu tujuan hidup. Tidak ada yang lain. Ketika kemuliaan Tuhan benar-benar turun dalam hidup saudara, saudara berhenti berurusan dengan yang namanya sakit hati. Saudara berhenti melihat kelemahan dan kekuranganmu. Musa berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dia coba melihat kekurangannya, Tuhan kembali nyatakan kemuliaannya. Murid-murid bertemu dengan kemuliaan Tuhan, mereka ragu, Tuhan kembali nyatakan kemuliaannya. Untuk apa? Supaya hilang setiap keraguan itu. Saudara mengalami keraguan, minta kemuliaan Tuhan, tapi saudara harus bertindak dan berhenti melihat setiap kelemahan itu, saudara. Waktu kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu, saudara tidak lagi melihat dirimu sebagai korban yang tidak berdaya, yang disalah mengerti oleh orang-orang yang tidak adil. Kemuliaan Tuhan membuat saudara melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Saudara dipanggil untuk membawa kemuliaan. Minta kemuliaan, tapi bawa kemuliaan itu dalam keluargamu, saudaramu, teman-teman, dan setiap orang yang saudara jumpai. Ceritakan tentang Tuhan. Bicarakan setiap kebaikan Tuhan. Mulai saudara bersaat teduh, dosa lama 5-15 menit. Kemudian saudara dengarkan teriakan orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit. Dengarkan teriakan orang-orang yang di jalan sedang mengalami kecanduan. Kasihan sekali, saudara. Kasihan sekali. Gereja-gereja berdoa, Tuhan berikan kemuliaan, nyatakan kemuliaan atas kota ini. Tapi berapa banyak yang turun di jalan, sembuhkan orang. Ada. Tidak seberapa dengan mereka yang berteriak di dalam gereja.
Identitas kita itu sudah bawa kemuliaan Tuhan. Berhenti lihat keadaanmu, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini. Lihat Tuhan yang bisa membuatmu begini dan begitu. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa, Tuhan berkata, siapa namamu? Tuhan yang berkata, aku adalah aku. Itu bicara tentang keutuhan Tuhan, konkret. Mari kita menyembah Tuhan. Kita akan menuju, haleluya, berdoa sekali. Saudara bisa nyembah Tuhan dengan cara bebas, ekspresikan kemuliaan Tuhan. Saudara mau duduk, saudara mau berdiri, saudara mau tersyukur, saudara mau menangis, saudara mau teriak. Turunlah kemuliaan Tuhan. Biarlah kami berjalan dalam kemuliaan dan membawa kemuliaan.
memenuhi kota ini. Kami berjalan di kota ini membawa kemuliaan. Kami berjalan di pasar-pasar membawa kemuliaan. Kami berjalan di lorong, di rumah, di instansi pemerintah membawa kemuliaan. Kami mengusir setiap roh jahat yang mengikat atas orang. Kami meletakkan tangan atas orang-orang yang sakit dan mereka sembuh. Roh Tuhan ada pada kami untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin secara spiritual, untuk menyatakan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung, terpenjara di dalam kegelapan, dan untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang atas setiap orang-orang dan setiap jeritan orang-orang yang sakit, dan setiap jeritan orang-orang yang jangguan, jeritan atas orang-orang yang terluka. Biarlah itu mengganggu hati kami, membuat kami tidak bisa diam dan terus berjalan mencari mereka dan menyatakan kemuliaan-Mu turun atas mereka. Seperti Engkau mendengar dan memperhatikan teriakan orang-orang Israel di Mesir, demikian juga Tuhan, Engkau memperhatikan dan mendengarkan jeritan dan teriakan setiap orang. Dan biarlah mata kami seperti mata-Mu melihat mereka, dan telinga kami mendengar seperti telinga-Mu mendengar mereka. Dan biarlah mulut kami seperti mulut-Mu berbicara kepada mereka. Dan biarlah kehendak kami mati Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang hidup di dalam kami. Biarlah kami mati atas hidup kami sendiri, sehingga kehidupan-Mu hidup di dalam kami, sehingga kemuliaan dan pengurapan bisa bergerak secara luas dan bebas ya Tuhan melalui kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan-Mu memenuhi anak kami Tuhan, sehingga sejak mereka masih anak-anak, mereka seperti Samuel, mereka mendengar panggilan-Mu, dan mereka ditetapkan menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Diberkatilah Steve, diberkatilah Cina, diberkatilah Sona, diberkatilah kita, diberkatilah anak yang ada di dalam kandungan. Kemuliaan Tuhan memenuhi anak kita, sehingga dia besar, dia bertumbuh seirama dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakan Engkau atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, amin. Amin, amin.
Maka belum selesai Roh Kudus ataskan. Kami buka hati. Kami buka hati. Berbicara apa yang kamu sampaikan, nyatakan kedaulatan. Nyatakan kedaulatan. We give you all the glory. We give you all the glory. Biar setiap kelemahan mati disingkirkan dari setiap saudara.
berbicara tentang kemuliaan. Mulailah bergerak, berjalan seirama dengan kemuliaan. Saat saudara berjalan dan bergerak, tanda-tanda kemuliaan yang menyertai, tanda-tanda kemuliaan yang menyertai, tanda-tanda kemuliaan yang menyertai. Otoritas pengurapan mengalir, 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 mengalir. Otoritas pengurapan mengalir, 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 memenuhi, mengalir, memenuhi, mengalir, pengurapan terbuka dan mengalir, 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 masuk ke dalam emosimu, masuk ke dalam imajinasimu, masuk ke dalam perasaanmu, masuk ke dalam kehendakmu, mematikan semua kelemahan-kelemahan, mematikan semua keinginan-keinginan daging, mematikan semua keinginan-keinginan daging. Kemuliaan itu adalah api Tuhan, api yang Musa lihat di gunung itu, api yang membakar semak-semak itu, api yang turun ke atas kepala rasul-rasul, api itu turun atas hidupmu, membakar kedaginganmu, membakar semangatmu, membakar roh dan jiwa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat terima kasih pengurapan, terima kasih otoritas, terima kasih buat pribadi, terima kasih buat cinta. Terima kasih. Terima kasih. Termulia, termanis, terindah. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Lalu berkati kita semua. Jalan kemuliaan. Oke, sambil pengumuman ya. Besok ada pemuritan dan doa tetap ada ya, jam 7. Kemudian hari Sabtu latihan buat persiapan ibadah minggu. Hari Minggu jam 5 sore kita jumpa lagi. Habis ibadah ini jangan dulu pulang. Kita akan makan dulu. Kita akan berpesta, tapi tenang, ini bukan pesta pulang. kita merayakan kenaikan dan kita mengucap syukur dan apa yang sudah kita lakukan. Mari siapkan persembahan saudara. Kan berdoa buat saudara yang di rumah sakit, setiap orang sakit penyakit yang mengganggu tenggorokan, yang mengganggu perut. Dan tempat ini saya hadir di dalam nama Yesus. Setiap orang sakit penyakit,
kutuk sakit penyakit berhenti sekarang dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit berhenti, segala kutuk sakit penyakit harus pergi dalam nama Yesus. Nafas kehidupan, pengurapan kesembuhan mengalir buat seluruh hari ini. Berhenti dan tidak lagi masuk rumah sakit dan tidak lagi mengalami sakit. Beberapa Tuhan mengalir buat seluruh sekarang dalam nama Yesus. Kita berbuat kosong, dimuliakan Tuhan dengan persembahan kami. Dimuliakan Engkau dengan harta kami. Dimuliakan Engkau dengan segala apa yang kami punya. Dimuliakan Engkau dengan uang yang kami terima dari berkat-Mu juga melalui pekerjaan kami. Hati yang jujur tetap bertata dalam hidup. Hati yang berintegritas tetap bertata. Hati yang bertanggung jawab. Hati yang disiplin dalam pekerjaan, bertata dan memberi dalam hidup. Karena itu adalah hasil karya dari Roh Kudus. Kami datang dengan hati yang terbuka dan mengucap syukur. Kami datang memberikan persembahan ini. Terima kasih sudah memberkati kami dan terima kasih selalu memberkati kami. Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Silakan harus pimpin dan singkat. Cek. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ada sedikit testimoni. Tadi Tuhan itu kayak kasih ingat waktu Tuhan Yesus terangkat, bagaimana murid-murid sampai di Indonesia firman itu ada. Banyak kesempatan pasti. Bahkan di firman Tuhan dibilang ada yang mengundurkan diri karena lama menunggu. Sedih karena banyak kesempatan untuk berhenti untuk menyebarkan firman, tapi dorang berjuang untuk firman. Jadi saya teringat juga dalam Filipi, sedih, maaf, Filipi 4 ayat 9 itu yang bikin mereka kayak berjuang terus, karena apa yang dorang lihat, apa yang dorang pelajari, apa yang dorang dengar sendiri, dorang melakukan itu untuk kita yang ada sekarang. Bagaimana kalau tiba-tiba ada siksaan, mereka berhenti, tapi karena Yesus sendiri yang kasih mereka kekuatan untuk bertahan. Pasti kita tahu bagaimana ending hidupnya dorang. Tapi saya bersyukur sekali. Oke, cukup. Jangan terlalu lama. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara. Kita angkat satu pujian, nyanyi bagi Dia. Angkat
Panggilan yang besar ada di dalam rumah tangga. Panggilan yang besar ada di dalam pekerjaan. Panggilan Tuhan ada di dalam hati. Kemuliaannya dinyatakan, visinya pun dinyatakan di dalam hidup. Mulai terbuka sedikit demi sedikit, semakin hari semakin jelas. Dan dorongan Roh Kudus yang kuat membuatmu bergairah, membuatmu berjalan, membuatmu kuat. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Semakin taat melakukan firman. Semakin taat melakukan firman, semakin selaras dengan firman, semakin menyukai firman, semakin menyukai hadirat Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat, semakin selaras, semakin mencintai, semakin mempercayai. Rohmu semakin kuat dan terus kuat, jiwamu sehat, kuat dan terus hidup. Fisikmu semakin sehat dan semakin kuat. Karena dengan tubuh jasmani ini kita memuliakan Tuhan. Tubuhmu, tubuhku, tubuh kita dalam bait Allah. Roh Allah diam di dalam tubuh kita. Roh Allah diam dalam tubuh kita. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kau dan melindungi. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan damai sejahtera. Sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kau berjalan dalam kepenuhan damai sejahtera, kepenuhan sukacitanya. Segala gejolak yang terjadi di kiri kanan depan belakangmu tidak akan mengganggu damai sejahtera. Damai, damai, damai memerintah atas hidupmu dan hidupku. Kita semua dikendalikan, dituntut dan terus dituntut pada kebenaran demi kebenaran. Mulailah berbicara tentang kebenaran, kemuliaan Tuhan dan kuasa-Nya dinyatakan. Tuhan, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat hari Kamis ini, terima kasih sebentar kami akan berfellowship, terima kasih buat kemurahan, terima kasih. Orang-orang yang tidak sempat makan hari ini, Tuhan, berkati mereka dengan makanan. Orang-orang yang tidak punya rumah, berkati mereka dengan rumah. Mereka yang kedinginan, Tuhan, berkati mereka dengan kehangatan. Siapapun, berkati mereka malam ini. Berkati dengan makanan, berkati dengan pakaian, berkati dengan tempat tinggal, berkati dengan cinta, berkati dengan kehangatan, pelukan dan kasih sayang, sehingga orang-orang yang hilang kembali ke rumah